Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama, seperti biasanya kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Hari ini tanggal 19 Agustus untuk IHSG ATH ya, nyetak rekor close di 7466 ya. Secara teknikal ini sedikit breakout sih dari harga tertingginya ya. Jadi untuk IHSG secara teknikal hari ini cukup bagus. Semoga aja untuk besok masih bisa hijau ya di awal market. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 19 Agustus ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk asingnya net buy, aslinya masuk paling banyak di saham BBCA, net buy sebanyak 256,2 M. Kemudian di saham Bank Mandiri juga hari ini aslinya masuk lagi 140,2 M. Di ASI juga masuk 74 M. Di Brand hari ini naik lumayan tinggi, aslinya masuk 51,8 M. Yang paling banyak dijual asing hari ini malah Bank BRI ya. Hari ini aslinya kembali lagi jualan 166,5 M. Kemudian di Telkom, TPA, Antam juga aslinya net buy. Cuman secara keseluruhan untuk hari ini aslinya lebih banyak yang masuk sih. Jadi semoga aja untuk besok IHSG bisa langsung hijau. Kalau kita lihat untuk indeks Asianya hari ini sebagian besar merah ya. Loh kok sebagian besar merah? Sebagian besar hijau. Cuman nggak ada yang naik tinggi-tinggi banget. Nikkei yang di drop minus 1,77%. Untuk besok sih pantau aja level ini, semoga aja ya bisa bertahan di atas 7455. Ini area support tertekannya dan hitungannya untuk IHSG hari ini udah cetak rekor. Untuk target price-nya ya kalau secara Fibonacci sih cukup tinggi ya. Kita update aja coba pakai koreksi ketika kemarin turun cukup dalam ya, koreksi pas turun di 6.900an. Untuk target price IHSG ada di level 7580 kalau misal besok masih naik ya. Semoga aja sih bisa ke level ini. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kembali lagi disclaimer ya, untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA dulu. Hari ini naik, bahkan tadi sempat nyentuh resistennya mencoba breakout, cuman masih gagal ya, sempat ke 10.425, cuman masih gagal breakout, plus di 10.375, masih di area resistennya. Atau mungkin buat teman-teman yang tadi udah taking profit ya, semoga aja besok koreksi dulu. Kalau melihat aslinya masuk sih kemungkinan kalau nggak sideways ya, mudah-mudahan sih potensinya breakout, apalagi IHSG udah cetak rekor ya untuk hari ini. Kalau kita lihat untuk BBCA hari ini aslinya masuk paling banyak 256,2 M. Kalau kita lihat lebih detail, BBCA hari ini tanggal 19 Agustus yang akumulasi untuk aslinya ada RX net buy 199,1 M, kemudian ZP ini net buy 71,3 M, TP versi asing net buy 23 M-an lebih ya. Kemudian yang keluar untuk asingnya hari ini BK, PP, YU, itu pun nggak sebanyak asing masuk. Jadi untuk hari ini BBCA masih diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya net sell. Untuk besok ya kemungkinan seperti tadi, kalau nggak cenderung konsolidasi sideways di area resistennya ini, yang mudah-mudahan bisa breakout ya. Pantau aja 10.400, semoga aja bisa breakout dan bertahan di atas itu untuk besok Selasa. Oke, itu untuk BBCA ya, pantau level 10.400. Kalau mau entry sih sebenarnya agak nanggung ya kalau untuk swing atau trading ini, soalnya udah di area resisten. Cuman kembali lagi kalau untuk jangka panjang juga disclaimer sih, yang penting udah punya posisi aja di harga yang lebih bawah ya. Jadi kalau masuk di atas ini cuma nambah muatan aja. Oke, itu untuk saham BBCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. BBRI hari ini tadi sempat turun ya, cuma ditarik naik menjelang close market itu ditarik naik ke 4.820. Secara keseluruhan sih emang masih di drop minus ya, minus 0,21% aja, 10 poin. Tadi sempat
open gap bawah, turun Pak, mendekat jebol support, mendekati area supportnya di 4750. Kalau terendah hari ini di sini ya, cuma ditarik naik lagi. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya sih net sell hari ini, net sell sebanyak 160-an M ya tadi kalau nggak salah di saham BBRI. Tanggal 19 Agustus ini kalau kita perhatikan RX ya yang keluar, jadi RX keluar di saham BBRI masuk di BBCA ternyata ya hari ini. Untuk RX versi asing itu 100% jualan hari ini di saham BBRI. Kemudian YU versi asing juga keluar 58,1 M, lumayan banyak. ZP versi asing keluar 57,5 M, tapi untuk YUZP ini cenderung trading sih hari ini di BBRI yang murni distribusi RX. Untuk lokasinya yang masuk ada BK, CC, KZ, AK ya, yang nggak sebanyak asing keluar sih, jadi hari ini didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya net lebih banyak yang masuk ya, untuk lokalnya net buy, sebagian retail juga masuk. Dan di market maker utamanya hari ini di saham BBRI ada YU, ZP, RX. Ketiga-tiganya net sell sih. Walaupun untuk YU sama ZP ini masih cenderung trading ya, scalpingan. Untuk besok sih ya semoga aja kalaupun masih turun itu nggak jebol lagi di bawah 4780. Kok 4780, 4800 ya. Ini support terdekatnya sih untuk saham BBRI 4800. Semoga aja kalaupun turun nggak jebol lagi di bawah ini. Kemungkinan kalau lihat candlenya ditarik naik sih ya semoga aja ini bisa paling nggak bisa bertahan di atas 4800 ya, itu supportnya, dan untuk resistennya di 4870-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBRI ya, kemungkinan akan sideways dulu seperti ini. Kalau bisa breakout bagus ya, cuman kalau lihat transaksi hari ini kayaknya masih ini sih cenderung lebih ke sideways dulu mungkin untuk besok tanggal 20 Agustus ya. Kita ikuti aja untuk perkembangannya untuk besok selama running trade gimana. Kalau rame banyak buyer masuk ya, iya apalagi ya SG bagus ya, naik cukup tinggi ya, ada potensi breakout sih sebenarnya untuk saham BBRI. Cuman kalau ya SG masih cenderung sideways ya, kemungkinan BBRI juga masih sideways ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Pantau aja level 4800, semoga nggak jebol lagi di bawah itu, soalnya kalau jebol di bawah itu support selanjutnya ya di 4740 lagi. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Buat patokan aja resistennya ada di sini 4870-80-an. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini naik ya, setelah teknikal ini konfirmasi breakout untuk hari ini naik 1% lebih. Ya, walaupun tadi sempat turun, cuman kan ditarik naik lagi dan breakout. Plus di 7150, berarti 7100 sudah jadi area supportnya. Dan untuk resistennya ya harga tertinggi Bank Mandiri ya ada di 7.500. Kalau melihat IHSG udah cetak rekor ya, apalagi BBCA juga tadi udah mencoba breakout ya. Ya semoga aja Bank Mandiri bisa mengikuti jejaknya ya, mulai ngejar harga tertingginya dan mencoba buat ATH lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini pun nasinya juga masih masuk di saham Bank Mandiri sebanyak 140,2 M, masih terus masuk. Kalau kita lihat lebih detail untuk Bank Mandiri hari ini tanggal 19 Agustus yang masuk ada RX. Dan kalau kita perhatikan juga RX versi asing hari ini 100% buy ya di saham Bank Mandiri. Untuk hari ini RX selain masuk BBCA sama Bank Mandiri di mana aja sih? BBCA sama Bank Mandiri ya emang masuk paling banyak di dua broker ini, dua saham ini. Di ASI BBNI juga masuk sih. Jualannya di BBRI ya, entah kenapa keluar di BBRI masuk di perbankan yang lain ini untuk RX. Untuk teknikalnya sih Bank Mandiri ya ini untuk resistennya di 7.500. Untuk besok kalau melihat hari ini berhasil breakout, mungkin buat teman-teman yang mau swing atau trading, kalau mau entry sih disclaimer ya, kalau mau pasang antisipasi bisa sedikit di bawah 7.075, 7.100 itu area support terdekat untuk saham Bank Mandiri. Untuk besok tanggal 20 selama nggak jebol aja di bawah 7.100, mudah-mudahan masih
cukup aman ya untuk saham Bank Mandiri. Untuk polanya kemungkinan kalau nggak sideways di sedikit di atas supportnya ini, yang mudah-mudahan masih bisa melanjutkan kenaikannya. Kita lihat aja untuk besok ya. Kalau secara histori di sini untuk resistennya waktu itu kan mantul di sini ya. Berarti kalau secara histori ada di 7250 ya. Kalau naik pantau level 7250, tapi kalau turun pantau aja supportnya 7100, 7075. Mungkin seperti itu aja untuk saham Bank Mandiri ya. Memiliki disclaimer kenapa kok 7250 ya, karena beberapa kali waktu itu ya ditahan ya di 7250. Jadi ini bisa dikatakan area resisten secara historinya untuk saham Bank Mandiri ya. Pas tanggal 21 Februari juga mantul di area sini. Pas akhir-akhir bulan Maret juga ya ditahan di area sini ya. Ya, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank Mandiri. Semoga untuk besok Selasa nggak jebol di bawah 7100. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI yang hari ini juga naik ya, naik bahkan tadi lumayan tinggi, sempat ke 5450, cuman ya belum sempat nyentuh resisten, malah ditarik turun lagi, close di 5350, di drop surplus 0,94% ke 5350. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BNI tanggal 19 Agustus asingnya net buy masuk 39,9 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 19 Agustus untuk asingnya ada yang akumulasi yaitu BB versi asing ya. Hampir seluruh transaksinya buy dan cukup banyak, 116,4 M, nilai transaksinya 117 M-an ya. Jadi hampir seluruh transaksinya BB versi asing hari ini di saham BBNI buy. Kemudian selain BB ada KZ yang juga akumulasi 7,6 M, BK cenderung trading sih tapi masih net buy 3,1 M. Yang keluar untuk asingnya lumayan banyak juga ini ZP, CC, YU ya. Cuman secara nilai ya masih net buy sih karena BB-nya masih lumayan banyak. Untuk lokalnya sendiri net ada yang akumulasi sih yaitu RX sama BK ya untuk lokalnya. RX versi lokal nih masuk lumayan banyak 33,7 M dan 100% buy di saham Bank BNI. Kalau lihat transaksinya hari ini ada yang akumulasi sih, dan kalau lihat transaksinya juga cukup bagus ya. Mudah-mudahan ada potensi masih naik untuk besok Selasa untuk saham BBNI. Untuk target price-nya ya di sini di 5.500 5.475 itu area resisten untuk saham BBNI. Semoga aja bisa berikut di atas itu dan mulai ngejar 5.800-an. Kalau kita lihat history di harga tertingginya waktu itu ada gap down yang lumayan dalam ya. Siapa tahu untuk BBNI ini bisa naik ke area sini ya. Kalau mau masuk saat-saat ini untuk swing masih cukup aman ya, apalagi kalau asingnya udah cenderung masuk dalam beberapa hari terakhir ini di IHSG. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBNI. Kalau buat teman-teman yang mau entry untuk swing sih target price TP1-nya di sini 5.475 atau 5.500. Berikut di atas itu ngejar 5.800-an. Dan misal mau antisipasi ya bisa sedikit di bawah 5250 ya kalau mau diantisipasi. Kalau enggak juga ya disclaimer sih untuk saham BBNI lumayan berani lah kalau enggak di cut loss ya, di hold aja. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BBNI. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII. Hari ini naik lagi ya untuk saham ASII. Ini berhasil breakout setelah kemarin gagal ya. Bukannya gagal sih, belum berhasil, cuma nyentuh resistennya aja. Untuk hari ini berhasil breakout close di 5.025 ya, udah di atas 5.000-an lagi. Untuk supportnya ya di 5.000 ini ya, balik lagi 5.000 itu area support tertekannya, dan untuk resistennya ada di 5175 ya, kelipatan 25, 5175 ini resistennya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini ASII tanggal 19 Agustus aslinya masuk
lumayan banyak, 74 M-an lebih. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham ASII hari ini tanggal 19 Agustus. Secara keseluruhan sih ada yang akumulasi, ini kelihatan sekali ya. Kita lihat bareng-bareng, ada KZRX versi asing ya, dan dua broker ini 100% transaksinya buy di saham ASII, tidak melakukan penjualan sama sekali. Untuk KZ-nya net buy 54,1 M, RX-nya net buy 49,3 M. Selain KZRX, untuk aslinya ya masih ada ZBYU. Kemudian yang keluar untuk aslinya BKAK, itu pun nggak sebanyak asing masuk, jadi hari ini diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri juga ada yang masuk lumayan banyak, yaitu CC ya, versi lokal, dan yang keluar juga didominasi broker, sebagian broker-broker retail keluar hari ini di saham ASI. Jadi kayaknya untuk besok masih ada potensi naik ya, buat teman-teman yang tadi misal sempat open posisi ketika breakout ya. Untuk target price-nya di 5175 ini resistennya, dan mungkin buat patokan aset supaya ada di 4990 atau 5000 ya. Ini area supportnya. Untuk skenario ya tadi kalau cenderung naik sih, cuman kalaupun nggak naik ya mungkin sideways seperti ini. Kalau nggak sideways naik, tapi cenderung seperti itu. Kita ikuti aja untuk pergerakannya besok di saham ASI. Pantau semoga aja nggak jebol lagi di bawah 5000 ya. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini malah koreksi turun 1% lebih. Hari Seninnya gagal breakout, hari Selasanya malah koreksi turun. Senin kan open gap atas naik cukup tinggi, cuman gagal breakout di atas 2990, malah hari ini turun ya. Tapi paling nggak secara teknikal ini masih dijaga sih di atas supportnya 2900-an ya, plus di 2930. Untuk supportnya masih di 2920. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Telkom tanggal 19 Agustus asingnya net sell sebanyak 63,2 M. Kalau kita lihat lebih detail, Telkom hari ini tanggal 19 Agustus secara keseluruhan sih di distribusi ya, ini kelihatan sekali. Yang keluar juga didominasi broker-broker asing, YU, AK-nya versi asing ya. Ya walaupun yang nampung juga asing sih, yaitu BB versi asing. Untuk lokalnya sendiri net buy dan sebagian retail masuk. Untuk asingnya net sell ya, lebih banyak yang keluar. YU-nya keluar 45,5 M. Secara keseluruhan juga ya cenderung di distribusi sih, walaupun nggak gede-gede banget, cuman kan paling nggak hari ini di distribusi harga sahamnya turun. Untuk besok sih ya buat patokan ini aja, selama masih bisa bertahan di atas 2920 mungkin aman. Cuman kalau turun jebol di bawah itu ya udah jangan buru-buru entry atau average down ya, wait and see aja dulu. Takutnya kalau jebol support ini mau nutup gap berarti bisa ke 2880-an ya. Jadi pantau aja supportnya 2920, semoga nggak jebol di bawah itu untuk besok. Kalau jebol wait and see aja dulu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom pada acara support resistennya. Kalau menurut saya sih mungkin cenderungnya masih sideways seperti ini ya, di range area antara supportnya 2920 sampai 2990. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini naiknya cukup tinggi, 5% lebih ke level 9200. Kalau kita lihat untuk transaksinya, dan hari ini aslinya masuk 51,8 M. Kalau kita lihat lebih detail siapa yang masuk, apakah BK. Untuk saham brand hari ini tanggal 19 ya, BK ya, BK mulai masuk lagi nih, jaga untuk harga saham brand. Dan retailnya keluar ya, retailnya keluar, BK-nya masuk, harga sahamnya naik. Untuk BK-nya BK versi asing masihan, kemudian selain BK ada ZB juga versi asing masuk 27,1 M. Yang keluar untuk aslinya BP, AK, YU, CC, cuman nggak sebanyak BK masuk ya. Jadi hari ini diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya net sell yang keluar paling banyak XL 14,4 M, SQ, NI, YP, XC ya, ini kan cukup didominasi broker ya
banyak retail yang pakai lah, jadi mungkin ini sebabnya harga saham brand naik ya. Untuk besok kayaknya masih ada potensi naik. Untuk target price-nya di 2525 ya. 9525 itu area resistennya, dan support tertekannya ini dekat area support sih 9175. Close-nya di 9200 ya. Ya 1 poin sih supportnya. Mungkin buat teman-teman yang mau entry untuk trading, disclaimer, antisipasi aja kalau turun di bawah 9150 ya kalau mau diantisipasi. Dan untuk target price-nya semoga aja besok masih bisa naik nguji 9500-an. Mungkin seperti itu sih untuk saham brand, cenderung kalau nggak sideways masih bisa naik untuk besok tanggal 20 Agustus mudah-mudahan ya. Kita lihat aja untuk besok. Oke, itu untuk saham brand ya, pantau aja supportnya di 9175 dan resistennya ada di 9525. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Wika, Wijaya Karya. Hari ini masih gagal breakout walaupun tadi sempat naik ya, mencoba naik tapi masih gagal atau belum berhasil breakout di atas resistennya 352, 350, 352. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal Hari ini tanggal 19 Agustus. Untuk Wika aslinya keluar 19,3 M. Kalau kita lihat transaksinya kurang bagus ya, ada yang distribusi AKBK dan dua broker ini asing. AKBK-nya versi asing, jadi asingnya distribusi ditampung lokal. Lokalnya yang nampung YP, PD, CCNI, XL ya. Untuk besok sih mungkin kalau lihat transaksi ini kurang begitu bagus untuk saham Wika. Jadi hati-hati aja, apalagi kalau masih merah ya. 3 kali ini gagal breakout. Hati-hati kalau langsung turun, supportnya lumayan dalam, ada di 298. Kalau kita lihat untuk Wika laporan kuartal 2-nya apakah masih minus? Belum update ya. Kalau lihat laporan tahun 2023 sih agak ngeri. Ruginya semakin gede-gede ya. Nggak tahu ini laporan kuartal 2 tahun 2024, semoga aja positif. Cuman kalaupun masih minus ya jangan heran ya, soalnya kan di kuartal 1 juga ruginya masih cukup gede ya untuk saham Wika. Ini hutangnya juga masih 1218% loh. Ya, jadi 12 kali lipatnya dibandingkan ekuitas atau modal. Jadi Wika ini udah ngeri ya untuk hutangnya naik berkali-kali lipat ini. Padahal waktu kapan ya kita bahas, udah cukup lama juga sih. Itu kalau nggak salah cuma 300-400% sih kalau nggak salah ya. Saya ingat cuman dalam 1-2 tahun ini udah 1200% aja dernya, agak ngeri. Dan untuk saham Wika mungkin kalau mau entry untuk trading aja, entry-nya dekat area support atau setelah konfirmasi breakout ya. Untuk target price-nya ya di resisten selanjutnya, mungkin seperti itu aja. Kalau lihat transaksi hari ini kurang bagus, jadi untuk besok mending wait and see aja ya, apalagi kalau masih merah di awal market. Kalau mau entry mungkin tunggu aja di 298 atau 2300 ya, di area supportnya ini kalau ada tanda-tanda pullback. Disclaimer sih yang mau entry, cuman nggak ada salahnya buat pasang antisipasi aja kalau jebol di bawah supportnya ya. Oke, itu untuk saham Wika ya. Untuk skenario-nya mungkin akan cenderung turun dulu sih. Mungkin akan uji supportnya kalau ada yang segerga mantul naik ya. Pantau aja supportnya di 298 dan resistennya di 350. Oke, itu untuk saham Wika. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini gagal breakout lagi ya, sempat naik sih cuman ditarik turun lagi. Secara keseluruhan masih surplus 0,68% ya, naik 10 poin ke level 1470. Untuk support resistennya masih sama, supportnya di 1420 dan resistennya di 1490-an.
Kalau kita lihat untuk transaksi Antam, hari ini aslinya net sell untuk saham Antam, net sell sebanyak 56,1 M. Kemarin itu pas naik lumayan tinggi. Kemarin pas naik lumayan tinggi itu aslinya masuk ya, tapi hari ini keluar. Antam yang keluar hari ini siapa? ANTM. Ini sih. Untuk Antam ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk asingnya yang keluar hari ini ada AK net sell 34,1 M, kemudian CC versi asing keluar 22,3 M, ZP versi asing keluar 12,3 M yang masuk. Untuk asingnya BK YU itu pun nggak sebanyak asing keluar. Jadi hari ini didistribusi oleh asing, dan untuk lokalnya sendiri yang masuk sebagian retail juga menambah muatan lagi ya. AK masuk versi lokal ini masuk 15 M, XL masuk 10,2 M. Harga sahamnya gagal breakout. Hati-hati aja untuk besok. Kalau masih merah sih saran saya jangan buru-buru buat entry ya, karena supportnya lumayan dalam, ada di 1410 1420. Mungkin kalau langsung dibuka merah ya tunggu lagi aja di area supportnya ini ya. Kalau dikasih kesempatan dapat harga yang lebih bawah kan ya jangan ngapain juga masuk di harga dekat-dekat resisten ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Antam. Pantau aja, kalau belum bisa breakout di atas 1490 ya mending wait and see aja dulu dan tunggu di area supportnya. Lihat transaksi hari ini kurang begitu bagus ya, kayaknya ada potensi masih merah di awal market ya. Cuman ya nggak tahu juga selama running trade nanti, tergantung supply and demand-nya ya, tergantung buyer sama sellernya ya. Buat patokan supportnya ada di 4120 untuk Antam. Untuk pendapatannya sih positif, dan kalau kita cek siapa yang masuk kemarin itu ketika naik lumayan tinggi, untuk Antam yang pegang barang paling banyak untuk asingnya AK ya, AK versi asing dan AK versi lokal. AK untuk hari ini tanggal 19 untuk AK-nya masih masuk ya. Untuk AK lokal masih 100% buy. Untuk AK asingnya keluar 34 M ya. AK asingnya keluar, AK lokalnya masih masuk. Ya untuk besok sih mending wait and see aja dulu mungkin di awal market ya, soalnya ini gagal breakout 2 kali. Tapi kalau tiba-tiba turun kan mending tunggu aja di area support. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita lihat secara historis sih emang masih di harga bawah ya, cuman kalau untuk trading kan ya cari aman aja ya, tunggu di momen-momen yang pas, yang resikonya nggak terlalu dalam lah kalau mau diantisipasi. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini naik 1,95% ke level 1450. Kalau secara teknikal masih cenderung sideways ya, atau konsolidasi dalam beberapa hari terakhir ini untuk saham AMMN. Kalau kita lihat untuk transaksinya AMMN hari ini tanggal 19 Agustus aslinya sih masuk 25,7 M. Kalau kita lihat lebih detail AMMN hari ini ada yang akumulasi ya, ini kelihatan sekali. Ada CC akumulasi 34 M-an, CC-nya versi asing ya, CC versi asing netb 40,9 M, dan untuk lokalnya pun juga ada yang akumulasi yaitu RF versi lokal ini malah juga hampir seluruh transaksinya buy. Nilai transaksinya 17,4 M dan netb 17,5 M. Untuk lokalnya sendiri yang keluar juga didominasi retail, jadi kayaknya masih ada potensi naik untuk besok. Semoga aja bisa nguji resistennya di 10.775 ya, 10.775 itu resistennya untuk saham AMMN ya di sini. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Buat patokan supportnya di 10.300 dan resistennya di 10.775. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TPIA. TPIA hari ini koreksi lagi, turun lagi ya, jebol support
close di area support sih, pas tadi sempat jebol, sempat turun lumayan dalam ke 96 9.700, cuman ya ditarik naik lagi dan close di 9850, cuman masih di minus 2,48% di area supportnya sini, sedikit jebol support. Untuk besok semoga aja langsung hijau ya, tapi kalau langsung merah ya wait and see aja dulu, tunggu di 9450. Kalau kita lihat transaksinya TPA hari ini aslinya keluar lagi ya, kemarin net sell turun, sekarang net sell lagi. Hati-hati untuk besok kalau aslinya masih keluar, ada potensi turun lebih dalam ini untuk saham TPA. Secara keseluruhan juga hari ini cenderung di distribusi, ini kelihatan sekali ya, AK, BK versi asing net sell. Untuk BK nya net sell 42M, AK nya net sell 20,9M. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, untuk lokalnya net buy, juga sebagian retail masuk. Untuk besok lihat transaksi hari ini kurang begitu bagus, hati-hati aja kalau masih merah, jangan buru-buru buat flash down. Atau buat teman-teman yang mau cut loss sih juga disclaimer ya, ini harganya ya emang secara valuasi kurang wajar, cukup tinggi ya, untuk valuasinya cukup mahal. Kalau untuk scalpingan juga ya nggak ada masalah sebenarnya ya, cuman kan kalau harganya nggak sesuai prediksi, jangan ragu buat diantisipasi. Tapi kembali lagi, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hati-hati aja kalau masih turun ya, supaya lumayan dalam, ada di 9450. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham TPA. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham SMGR yang tadi sempat mencoba breakout, cuman masih belum berhasil ya, close-nya ya di area resistennya 4130. Tadi sempat naik lumayan tinggi ke 4200, tapi gagal breakout, ditarik turun lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, SMGR hari ini tanggal 19 Agustus aslinya masih masuk sih 12,9M, jadi belum keluar ya, aslinya terus masuk. Walaupun laporan kuartal 2-nya nggak begitu bagus ya, agak mengecewakan, tapi kalau aslinya terus masuk ya harga sahamnya ada potensi naik sih. SMGR hari ini tanggal 19 masih ada YU yang akumulasi 41M ya, yang keluar aslinya juga lumayan sih, AK, BK, ZP. Jadi ini mungkin yang bikin gagal breakout ya. Untuk ya masih diakumulasi oleh YU. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, YU terus akumulasi di saham SMGR ya. Kita net 118 ya, semoga aja untuk YU mau jaga harga. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, VGB-nya di 4056, berarti posisinya floating profit ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Untuk besok sih pantau aja level 4150, semoga aja bisa breakout dan bertahan di atas itu. Tapi kalau karena hari ini gagal breakout dan close-nya di area resisten, ya mungkin di awal market lihat aja dulu ya, kalau langsung merah wait and see aja. Tapi kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk investasi jangka panjang di harga ini masih lumayan murah untuk saham SMGR ya, apalagi kalau misal properti udah naik cukup tinggi, kemudian konstruksi juga udah mulai naik ya untuk harganya ya, mudah-mudahan saja untuk semen juga ikut-ikutan naik. Oke, mungkin seperti itu ya. Ini untuk saham SMGR masih lagi mencoba breakout di atas 4150 sih, semoga aja bisa berhasil dalam waktu dekat. Dan kalau berhasil breakout di atas itu yang ngejar 4600. Oke, itu untuk saham SMGR. Ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap bersama, terima kasih.